pada pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi pokok perkembangan iptek dalam globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ini merupakan video part 4 atau video terakhir dari materi pokok tersebut dengan submateri yaitu perkembangan teknologi transportasi. Baik. Perkembangan teknologi transportasi, ya. Zaman sudah semakin modern. Sarana transportasi juga sudah semakin maju. Mulai dari transportasi berupa ojek online sampai roket menuju luar angkasa, semuanya ada sekarang. Tetapi bagaimana sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga saat ini? Baik. Untuk membahas itu, maka pertama kita akan mendefinisikan apa itu transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti saat ini. Baik, perkembangan teknologi transportasi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada darat, udara, dan air. Ya. Kita masuk ke perkembangan teknologi transportasi darat. Ya. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak jenis transportasi darat pada masa itu seperti kuda tunggangan, gerobak, hingga sepeda. Jenis-jenis kendaraan pada masa kuno sayangnya masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia untuk berpindah tempat. Jadi pada masa kuno masih belum efisien seperti saat ini. Baik. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Yang mulai digunakan sejak tahun 1870-an oleh tentara Prancis sebagai sarana untuk mengangkut peralatan perang. Ya. Dan mesin uap yang juga digunakan masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Baru 1 dekade kemudian muncullah mesin diesel. Ya, penemuan mesin diesel berbasis solar ditemukan pada tahun 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan kendaraan yang dalam hal ini adalah mobil. Mesin diesel membuat bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih efisien dan pergerakan mobil pun jadi lebih cepat. Baru perkembangan teknologi mutakhir transportasi darat yang sudah modern saat ini adalah salah satunya adalah rel kereta api magnetik atau yang dikenal sebagai maglev atau magnetic levitation yang dirancang oleh seorang insinyur Inggris Eric Letwave pada tahun 1950. Ya, sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi transportasi udara. Ya. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Tepatnya pada tahun 1782, Joseph N. Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang tinggi sekitar 500 meter. Akhirnya, mereka berhasil juga mengembangkan balon udara yang bisa membawa manusia sebagai penumpangnya. Berikutnya, perkembangan transportasi udara ditandai dengan penemuan pesawat terbang sederhana yang dijuluki sebagai Kitty Hawk yang kala itu pada tahun 1903 dikembangkan oleh Arthur Wright and Wilbur Wright atau dikenal dengan istilah Wright bersaudara yang merancang mesin pesawat terbang. Hingga akhir rancangan mesin pesawat terbang tersebut mereka bisa berguna untuk mengangkut manusia dan barang dengan jarak yang jauh secara cepat.
Baru kita ke perkembangan berikutnya, yaitu pada tahun 1905 seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Ya, prinsip kerja mesin pesawat jet yang diterapkan pada pesawat adalah mengisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi di bagian belakang mesin. Barulah pada awal abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Itu dia mengenai perkembangan teknologi transportasi udara. Baik, sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi transportasi air. Transportasi air sering juga disebut sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh yang digunakan lebih lama dari transportasi udara. Walaupun begitu, perjalanan transportasi air sangat berguna bagi perjalanan antar pulau yang dekat serta harganya lebih murah ketimbang transportasi udara. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya, penemuan mesin uap oleh James Watt ini telah menginspirasi seorang tokoh yang bernama Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang untuk menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai digunakan sejak Perang Dunia Pertama. Ini dia mengenai perkembangan teknologi transportasi air. Perkembangan teknologi transportasi memiliki berbagai dampak. Ya, yang pertama dampak positif. Dampak positifnya apa? Ya, dampak positifnya manusia semakin menjadi lebih mudah untuk bepergian. Yang kedua, pengiriman barang antar wilayah semakin cepat. Karena apa? Karena ya dengan kecanggihan transportasi memudahkan kita untuk mengirim barang antar wilayah yang sangat jauh menjadi lebih cepat. Baru yang ketiga adalah mempercepat pembangunan infrastruktur. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi transportasi yang pertama yaitu semakin banyaknya dan semakin tingginya tingkat polusi udara. Yang kedua, ya berkurangnya sumber daya alam untuk membuat kendaraan. Baru sampai yang ketiga, yaitu ya dengan semakin banyak kendaraan maka akan menambah kemacetan. Demikianlah pemaparan singkat mengenai perkembangan teknologi transportasi yang merupakan part 4 atau part terakhir dari materi pokok perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Sampai di sini dulu pertemuan kita dan sampai bertemu pada materi berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.